Indonesia sedang disibukkan dengan proses pemindahan ibu kota negara baru atau IKN ke Kalimantan Timur. Seperti kita tahu bahwa di Indonesia sendiri memiliki banyak mitos mistis yang sangat kental di berbagai daerah, bahkan tak luput daerah yang akan menjadi IKN ini. Berada di dekat IKN ada sebuah lokasi wisata berbentuk bukit yang diberi nama Bukit Soeharto, yang konon katanya meski ramai dikunjungi wisatawan, di lokasi ini banyak sekali cerita hantu dan mitos mistis lainnya. Bentuk wisata alam yang sudah ada di Bukit Soeharto sejak tahun 1987 ini memang mampu menjadi lokasi wisata yang sangat direkomendasikan jika kamu sedang berkunjung ke daerah ini. Namun sayangnya selain terkenal akan keindahan alamnya, Bukit Soeharto juga terkenal akan cerita horornya yang berkembang. Menurut cerita masyarakat yang berkembang, di daerah Bukit Soeharto ini tersimpan cerita hantu yang sangat menyeramkan. Kisah hantu ini konon lahir akibat korban kerja paksa pada masa penjajahan Jepang atau disebut Romusha. Konon, para hantu korban kerja paksa tersebut menjadikan pepohonan di sekitar bukit menjadi rumah mereka dan kerap kali mengganggu para wisatawan yang berkunjung. Bentuk gangguan dari para hantu korban Romusha ini konon katanya sering menampakkan wujud mereka yang hancur dan penuh darah. Selain itu, hantu juga biasanya mengganggu secara usil seperti memanggil atau meneriaki seseorang. Pada tingkatan lebih serius, para arwah gentayangan ini bisa menculik wisatawan dan menyekapnya di dalam hutan. Banyaknya kisah horor yang hadir di bukit ini diyakini karena dahulu di tempat ini diyakini menjadi ladang pembantaian para pekerja paksa dan penuh penyiksaan. Sehingga banyak masyarakat merasa tak aneh jika sekarang memiliki aura horor dan mencekam. Meski hingga kini banyak kisah horor dan mistis yang ada di lokasi ini, hal tersebut bukan menjadi alasan lokasi ini tidak ramai dikunjungi. Karena meski banyak mitos beredar, suguhan alamnya mampu menjadi magnet bagi para pengunjung dan membuatnya ketagihan datang lagi ke lokasi ini. Bukit Soeharto ini didominasi oleh beberapa jenis pohon seperti akasia, sengon, johar, sungkai, dan mahoni. Di antara pohon-pohon inilah bersemayam mitos soal hantu Romusha. Mitos keangkeran hantu Romusha ini muncul dari cerita mulut ke mulut. Dalam buku 666 Misteri Paling Heboh Indonesia dan Dunia yang dihimpun oleh tim pustaka horor, Bukit Soeharto ini memang kental dengan cerita tentang hantu pekerja paksa Jepang atau yang dikenal dengan sebutan Romusha. Menurut buku tersebut, hantu Romusha itu kerap mengganggu para pengunjung kawasan Bukit Soeharto. Gangguan hantu Romusha yang paling parah adalah sampai menghilangkan orang tersebut. Mereka yang diganggu hingga hilang biasanya sulit ditemukan lagi meski sudah dicari-cari. Jikapun ditemukan, orang itu akan jadi setengah gila. Sementara itu dalam buku Hantupedia, Ensiklopedia Hantu-Hantu Nusantara yang disusun oleh tim trio hantu CS, hantu Romusha ini kerap menampakkan diri sebagai rombongan Romusha yang sedang mengangkat peti. Di belakang mereka ada sosok tentara Jepang lengkap dengan senapan, topi, dan baju lorengnya. Buku tersebut juga mencatat cerita dari seorang warga sekitar soal keangkeran Bukit Soeharto. Adalah Solikan yang mengaku pernah diganggu oleh hantu Romusha. Saat itu dia sedang bekerja membuat jalan di Bukit Soeharto. Tiba-tiba dia melihat rombongan orang yang membawa peti sembari ditodong senapan oleh tentara Jepang. Solikan menyadari bahwa sosok mereka seperti pekerja Romusha. Dalam pengakuan Solikan, para Romusha itu digiring ke sebuah tempat dan dipaksa menggali tanah. Ketika tanah sudah digali, peti-peti itu dimasukkan ke lubang galian. Para Romusha itu didorong ke dalam lubang, kemudian diberondong peluru dan dilempari granat. Solikan yang mengaku melihat kekejaman itu mendadak langsung pingsan. Keesokan harinya, Solikan ditemukan oleh rekan kerjanya. Setelah kejadian menyeramkan tersebut, Solikan masih penasaran dengan lokasi lubang itu. Dia iseng mengeceknya dan ternyata di lokasi tersebut tidak ia temukan apa-apa. Namun perlu dicatat, cerita-cerita seputar hantu Romusha di Bukit Soeharto ini tak harus dipercaya. Cerita-cerita ini tak berarti mengandung kebenaran. Di balik mitos biasanya tersirat pesan untuk menjaga alam tempat manusia hidup. Apalagi, banyak aksi manusia yang kerap kali mengganggu ekosistem seperti kegiatan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, pembakaran hutan, perburuan liar, dan lain-lainnya. Nah, sadar atau tidak, mitos-mitos ini bisa membuat manusia was-was dan takut untuk merusak lingkungan.
dulu itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik. Sehingga tadi saya dengan Pak Menhan, dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail. Juga tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport, sehingga kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Itu aja. Artinya apa? Agenda ibu kota baru ini tetap dalam rencana. Ya. Pak Menhan mungkin ada tanggapan setelah diperlihatkan oleh Pak Presiden tadi? Iya, saya menyampaikan saran ke Presiden bahwa ini strategis, ya, bahwa kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri. Dan saya kira ini sudah disiapkan sangat matang, studinya sudah banyak dilakukan. Ya, saya kira ini saya sangat mendukung. Saya menyarankan ke Presiden sudah bahwa kita harus teruskan, Pak. Itu saran saya, Presiden. Dan Menteri PU juga sudah meyakinkan bahwa ini memang persiapannya sudah sangat matang. Saya kira gitu.